Surat kedua untuk baby K. Dear my baby K, Papa mau cerita untukmu. Cerita tentang mengapa Papa selalu ada di Jakarta. Saking seringnya Papa tinggalkanmu, kamu jadi tahu kalau naik pesawat itu pasti pergi jauh. Tapi kalau naik motor, perginya sebentar. Kalau kamu bilang, Papa naik pesawat, itu artinya Papa harus membujukmu dengan bermain pesawat terbang. Kamu naik ke bahu Papa, lalu kita keliling rumah dengan meniru suara pesawat terbang. Anakku baby K, hari-harimu tidak bisa kudampingi setiap hari. Tidak akan bisa Papa mendapatkan lagi waktu emas bersamamu. Kadang kamu begitu cerewet, meminta Papa menemanimu bermain seharian, bermain rumah-rumahan. Habis itu lalu kamu tarik Papa untuk main kuda-kudaan, lalu main umpet-umpetan. Pasti kamu rindu ya, karena tinggal lama. Saat malam menjelang tidur, kamu bahkan dengan nada tinggi memanggil Papa. Papa, ayo kita berdoa. Doamu lucu, singkat. Papa catat hanya 10 detik. Papa tidak mengerti apa yang kamu katakan. Yang terdengar seperti orang mengumam. Tapi Papa tahu, kamu sedang mendoakan keselamatan dan perlindungan Tuhan menjaga rumah kita dari orang jahat. Anakku baby K, berat memang meninggalkanmu saat kamu sedang lucu-lucunya. Tapi sesungguhnya Papa ingin menuliskan cerita tentang perjuangan Papa agar kelak kamu bangga anakku. Papa sedang berjuang agar kelak kamu bisa punya mimpi yang sama si Aisyah temanmu itu yang untuk menjadi gubernur di seluruh Indonesia. Papa ingin kamu bisa punya mimpi yang sama dengan si Ahmad anak Pak Abdullah agar bisa menjadi presiden Indonesia. Mimpimu itu ingin Papa perjuangkan karena Papa percaya pada konstitusi bangsa. Semua anak bangsa sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, setara, sejajar tanpa kecuali. Pada diri Ahok minoritas Cina itu Kristen, sejarah sepertinya tertoreh. Papa hadir berjuang dengan sesama anak bangsa bukan karena Ahok sama-sama seagama dengan Papa, namun karena nilai kebangsaan dan keadilan yang sedang diperjuangkannya. Anakku baby K, kemarin Ahok tidak menang. Ia gagal menorehkan sejarah pembuka. Ia gagal setelah hujan peluru, hujan caci maki, sumpah serampak memberondong dadanya hingga remuk tak bertulang. Setelah ia kalah, Ahok juga diputus bersalah atas kesalahan yang tidak pernah diniatkannya. Ia langsung masuk penjara. Orang-orang bersuka cita bersorak-sorai atas hukuman keji itu. Padahal apa dosa kesalahannya? Ia jujur, ia tidak mencuri, ia tidak korup, ia sepenuh hati memikirkan rakyatnya. Ia menjaga uang rakyat dengan perisai di dadanya. Ia menangis pada orang kecil dan susah. Ia memberikan apapun buat kebaikan rakyat sekalipun ia kehilangan orang yang dikasihnya. Entah apa yang bisa membuat Ahok bertahan. Papa tidak tahu. Melihat kejam dan bengisnya apa yang dialami Ahok, Papa jadi kecut sendiri. Kecut dan ciut nyali. Papa malu jadinya. Bagaimana mungkin Papa membiarkanmu memiliki mimpi menjadi pelayan publik jika nilai idealismemu telah dianggap sebagai nilai kafir, penghuni neraka jahanam haram jada. Anakku baby K, dunia memang tidak adil. Darah dan air mata kakek nenekmu ada dalam pendirian republik ini. Tapi kini seakan darah dan air mata memperjuangkan kemerdekaan ini hendak dihapus oleh manusia rasis dan penuh kebencian. Papa tidak mengerti dan Papa tidak tahu mengapa bisa terjadi.
Dulu tidak begini anakku. Dulu masa kanak-kanak papa, mereka teman-teman papa adalah malaikat bagi papa. Kini mereka menatap buas penuh auman kebencian, meneriakan kafir, kafir, kafir dengan penuh kebencian. Apa salah kita terlahir dari ibu yang berbeda suku dan agama? Apa dosa kita tercipta oleh Allah yang Maha Kuasa dengan perbedaan iman dan etnis? Why? Anakku baby K, entah bangga atau kecewa, papamu bilang, berhentilah bermimpi punya cita-cita dan mimpi menjadi gubernur atau presiden. Bumi tempatmu ini lahir bukanlah bumi Nusantara yang dulu. Nusantara tempat nenek moyang kita berburu babi dan rusa tanpa makian dan hinaan. Kini bumi Nusantara penuh dengan cacian, kutil babi bagi kita yang tidak sepaham dan seagama dengan mereka. Anakku baby K, secerca harapan, meski teramat kecil, harapan itu muncul dari balik dinding ruang pengadilan PIKA hari ini. Hari ini, Senin 26 Februari 2018, teman-teman papa dari Barabaja yang dulu setiap minggu menemani Ahok pengadilan mengabarkan kepada papa bahwa Hakim PK menerima PK Ahok. Papa tidak ada di sana karena masih di Medan bersama relawan Jamal Sinar berjuang untuk harapan baru Sumut, kota kelahiran papa. Anakku baby K, harapan keadilan itu meski bak sebatang api lilin di tengah samudra luas kegelapan, tetaplah harus papa perjuangkan bersama teman-teman relawan dan seluruh rakyat Indonesia. Apalah artinya doa dan sembahyang? Apalah artinya doa dan sembahyang kita kepada Allah yang Maha Adil jika kita membiarkan ketidakadilan dan kezaliman berlaku di depan mata kita? Tanggal 6 Maret nanti, Hakim PK di MA akan memutus nasib Ahok. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. My baby K, papa hanya ingin kamu tahu anakku, kelak ketika kau dewasa, papa hanya ingin melihatmu terbang tinggi dengan sayap kokoh mengangkasa ke belahan dunia, di mana cinta, harmoni, dan keberagaman menjadi rahmat dan karunia Tuhan yang Maha Pencipta. Semoga para hakim yang arif dan bijaksana, penuh rasa adil, dirahmati Tuhan yang Maha Adil dalam memutuskan nasib anak bangsa yang tidak berdosa dan bersalah. Terbanglah anakku, bawalah cinta dan lembut kepada sesamamu, tanpa peduli apapun agama dan sukunya. Maafkan papa yang telah lama meninggalkanmu. Peluk cium sehangat mungkin. Your papa, Brigadir Sinar.